Pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam sepekan lalu di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah ini membuat masyarakat kembali mengelus dada. Akibat pemadaman listrik hingga 5 jam, sejumlah aktivitas warga dan UMKM terganggu. Guna mendukung PLN dalam melancarkan sistem kelistrikan nasional, pemerintah melalui Kementerian ESDM berjanji merevisi harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri. PLN pun juga menegaskan pasokan batubara ke PLTU kini telah kembali normal dan pemulihan sistem kelistrikan terus berlangsung. Kami juga melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan. Dalam sepekan lalu, pemadaman listrik bergilir terjadi serentak di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah. Akibatnya, warga mengelus dada karena aktivitas terganggu. Pembudidaya dan pedagang ikan hias di Karawang, Jawa Barat mengeluhkan pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah mereka. Pasalnya, sistem sirkulasi air dan pasokan oksigen di akuarium maupun kolam sangat bergantung pada tenaga listrik. Ketika aliran listrik terhenti, risiko kematian ikan meningkat dan dapat menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit. Guna mengantisipasi kerugian yang lebih besar, para pembudidaya terpaksa mengoperasikan genset sebagai sumber daya cadangan. Namun langkah ini membuat biaya operasional membengkak di tengah penurunan daya beli masyarakat. Di Cimahi, Jawa Barat, pemadaman listrik bergilir menjadi ancaman serius termasuk perusahaan tekstil. Pabrik terancam gagal produksi saat aliran listrik padam. Walaupun sebelumnya pihak PLN menginfokan jam pemadaman, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai jadwal. Perusahaan mengklaim bisa merugi hingga miliaran rupiah dampak pemadaman yang membuat gagal produksi. Tak hanya perusahaan atau pengusaha UMKM, ibu rumah tangga pun mengalami kerugian atas pemadaman bergilir. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang ibu menyusui khawatir air susu ibu atau ASI yang telah dikumpulkannya rusak dan basi saat pemadaman listrik. Tak hanya itu, dampak padamnya listrik juga membuat anaknya yang baru berusia 2 bulan sering rewel. Pasalnya, pendingin rumah tidak bisa dihidupkan dan membuat rumah lebih panas. Warga berharap jangan ada lagi pemadaman listrik bergilir. Jika ada pemeliharaan jaringan, diharapkan prosesnya dapat diselesaikan secepat mungkin. Pemirsa, pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa ini berdampak pada aktivitas jutaan warga. Para pengusaha mengeluhkan kerugian, terlebih pemadaman listrik ini terjadi tanpa pemberitahuan. Pemadaman listrik pada Sabtu malam membuat warga di perumahan Green Rahayu, Kelurahan Sampiren, Cigosong, Majalengka harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan sehingga merusak perangkat elektronik. Pemadaman listrik juga terjadi di kota Cirebon selama beberapa hari terakhir. Pemadaman tanpa pemberitahuan berdampak terhadap usaha produksi furnitur berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa berfungsi maksimal. Kerugian akibat tertundanya pengerjaan pesanan mencapai jutaan rupiah. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa sudah berlangsung hampir 1 bulan terakhir. PLN menjelaskan pemadaman listrik merupakan dampak kurangnya suplai dari mitra pembangkit PLN. Namun saat ini kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa terus menunjukkan perbaikan. Ada 2 pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independen
power producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia membantah pemadaman listrik akibat persoalan kekurangan suplai batu bara. Sementara itu, guna mendukung PLN dalam melancarkan sistem kelistrikan nasional, pemerintah melalui Kementerian ESDM berjanji akan merevisi harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Nah ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya nggak ada masalah. Pak, masih ada pemadaman Pak? Insya Allah nggak ya. Pak, harga DO udah mulai masalahnya nggak Pak? Harga DO kan 70 loh. Akan ada masalahnya untuk karena Bapak di DPR ada sebut itu. Oh iya, untuk medium ini kan SR-nya sudah dari 8 sampai 12%. Kos produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan. PT PLN melaporkan pemulihan sistem listrik Jawa usai pemadaman bergilir berlangsung. Pihaknya juga menegaskan perbaikan pasokan energi primer batu bara dapat kembali lancar dan bisa mempercepat pemulihan. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa kini mulai membaik usai terjadi pemadaman bergilir. Dirut PLN juga mengklaim kondisi pasokan energi primer batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Pulau Jawa mulai kembali normal. Perbaikan pasokan tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemulihan sistem kelistrikan. Darmawan berjanji pemadaman listrik bergilir yang terjadi ini berangsur dapat diminimalisir. Perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan juga melakukan penguatan pada pembangkit baik itu milik PLN maupun milik mitra kami yaitu Independent Power Producer. Kami melakukan upaya all out 24 jam 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan. Selanjutnya, kalangan pelaku usaha tambang batubara meminta pemerintah memberikan ruang fleksibilitas aturan agar pasokan batubara ini kepada PLN tidak tersendat. Hal ini dinilai sebagai jalan tengah pasokan batubara untuk listrik domestik. CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumiwa, berharap penyesuaian harga batubara untuk kebutuhan listrik PLN atau DMO batubara di dalam negeri ini tidak merugikan pelaku usaha pertambangan energi batubara. Oleh sebab itu, kesesuaian harga bisa mengatasi krisis pasokan batubara dari sisi nilai ke ekonomi bagi para produsen batubara. Berdasarkan aturan DMO, harga jual batubara untuk kelistrikan hingga saat ini masih dipatok sebesar $70 Amerika per ton. Nilai ini dinilai sudah tidak lagi menutup biaya operasional penambangan atau stripping ratio untuk yang kian tinggi. Reserve margin 30%. Nah, tapi yang terjadi adalah kalau kita lihat memang ketersediaan pembangkit ya yang siap untuk memasok dengan permintaannya itu yang tidak sama. Oke. Ya, jadi ada kesenjangan antara permintaan dan pasokan. Ada persoalan yang mendasar juga dengan DMO
yang sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun lalu. Yaitu bahwa harga DMO yang ditetapkan tahun 2018 sebesar $70 per ton itu dianggap oleh para penambang sudah tidak lagi memadai karena adanya kenaikan biaya produksi dan kenaikan biaya-biaya lainnya sehingga harga 70 itu tidak memberikan margin yang wajar lah menurut mereka. Oleh karena itu sudah ada usulan kan tahun lalu untuk menaikkan harga DMO-nya menjadi paling tidak $90 per ton. Jadi sepekan berlalu sejak pemadaman listrik bergulir melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa, aktivitas memang kembali normal. Namun, peristiwa ini menyisakan satu pelajaran penting di tengah kehidupan yang semakin digital. Listrik bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan fondasi yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Ketika lampu padam, bukan hanya jaringan terputus, namun roda ekonomi turut melambat. Karena itu, evaluasi tidak boleh berhenti ketika listrik kembali pulih. Terkait uang itu memang saya terima. Saya menerima 2 juta. Wakil Ketua BEMEFA setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta.